Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali dalam satu program Minutes of Change, yaitu menuju dan menjadi suatu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa Surgawi, supaya kita layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Perkenalkan, saya Pendeta Benny Sujanto, salah satu gembala daripada CK 9, cabang khusus 9. Hari ini saya ingin menyampaikan pada saudara tentang iman. Apa itu iman? Iman yang mengalahkan dunia. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menuliskannya Rasul Yohanes menuliskannya dalam kitab 1 Yohanes pasal 5. Kalau kita baca ayat pertama, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan dan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Saudara, kita sebagai orang percaya dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya, kita lahir dari Allah. Amin. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih Kristus. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, Dia telah membenarkan kita sebagai orang berdosa menjadi orang benar. Saudara adalah orang benar, saya adalah orang benar di hadapan Tuhan. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman, berdasarkan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayat kedua kita baca, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat kedua. Dan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Saya percaya saudara sekalian, kita semuanya mengasihi. Kalau kita melihat saudara kita susah, tentu kita tidak akan diam diri. Tentu kita akan berbagi empati, berbagi berkat. Itulah tandanya kita anak Tuhan. Saudara beribadah kepada Tuhan, percaya membaca kitab suci, itu tandanya saudara adalah anak-anak Allah. Saudara mengasihi Dia, dan saudara dan saya, kita mengikuti perintahnya. Maka itu jangan takut saudara. Saudara punya iman yang ditanam oleh Yesus Kristus melalui pembacaan kitab suci yang ada di hati saudara dan ada di hati saya. Amin. Kita baca ayat yang ketiga, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, bukti saudara dan saya mengasihi Tuhan, kita mengikuti perintahnya. Apa itu? Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita menjauhi kejahatan. Kita tidak membalas kejahatan. Kita hidup dalam kemurnian, bukan dengan kepalsuan. Kita tidak mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Kita mencari Allah dan kebenarannya. Karena tujuan hidup saudara dan saya hanya satu, yaitu akhir zaman, bahwa kita diselamatkan dan saudara naik ke surga bersama Yesus Kristus Tuhan. Ayat selanjutnya yang keempat kita baca. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Bagaimana? Apa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia? Dunia ini penuh dengan kepalsuan. Kita sudah mengalahkan kepalsuan. Dunia ini penuh dengan tipu daya iblis. Kita sudah mengalahkan mereka. Dunia ini penuh dengan kemunafikan. Kita bukanlah orang-orang yang munafik, Bapak Ibu sekalian. Dunia ini penuh dengan segala hal-hal yang bersifat daging. Saudara, kalau kita masih bersifat daging, kita adalah seteru Tuhan. Tapi kita tidak bersifat daging. Saudara dan saya, kita semua, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita sudah mengalahkan semuanya itu, saudara. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Jadi begitu saudara sudah mengalahkan dunia, kita menuju kemenangan. Penderitaan ini tidak akan selama-lamanya. Rasul Yakobus mengatakan orang yang menangis tidak selama-lamanya menangis. Amin.
Rasul Yakobus mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Saudara, sebagai orang benar, jangan takut. Saudara, bahwa kita disertai Allah, Tuhan kita pengasih dan penyayang. Saya percaya saudara diberkati. Kami diberkati oleh firman Tuhan ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.